Shalom, selamat pagi. Kembali lagi dalam program GPD Film Melati Mas Menyapa. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum melakukan segala aktivitas kita. Mari kita buka dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Beginilah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus menuliskan bahwa di ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini suatu hal yang sangat unik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana bahwa Yakobus mengatakan kita harus berbahagia dalam keadaan pencobaan. Apakah kita sedang mengalami pencobaan? Apakah kita mengalami permasalahan? Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa kita harus bahagia. Ini sungguh luar biasa ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus berbahagia dalam pencobaan. Mengapa kita harus berbahagia dalam pencobaan? Kan pencobaan suatu hal yang sangat tidak menyenangkan. Pencobaan adalah suatu hal yang sangat tidak mengenakan. Tetapi Yakobus mengatakan kita harus berbahagia dalam pencobaan. Mengapa demikian? Kita baca di ayat yang ketiga, dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Mengapa kita berbahagia dalam pencobaan? Karena ketika kita hidup dalam pencobaan, iman kita tumbuh, bertekun di dalam Tuhan, sehingga hidup kita menjadi sempurna. Makanya dikatakan di ayat yang keempat dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ketika kita mengalami pencobaan, kita belajar hidup dengan iman, hidup percaya kepada Tuhan, seutuhnya kepada Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami pencobaan, ada damai sejahtera dalam hidup kita karena kita hidup di dalam Tuhan. Kita hidup dalam iman. Meskipun keadaan tidak menyenangkan, keadaan tidak mengenakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah hari-hari ini kita sedang mengalami pencobaan, hidup yang tidak menyenangkan? Mari belajar hidup di dalam iman. Dikatakan bahwa iman ini, pencobaan ini menghasilkan ketekunan. Ketekunan ini menghasilkan buah yang matang. Dikatakan di ayat keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Amin. Kita mau menjadi sempurna, menjadi gereja yang sempurna, sesuai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita tidak mau bercacat celah, tetapi kita semakin hari semakin sempurna di dalam Tuhan. Karena apa? Kita hidup oleh iman. Kita melakukan iman. Kita melakukan dengan hal-hal yang terbaik untuk kemuliaan bagi Tuhan. Apa standarnya? Firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan dikatakan di ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kita harus hidup oleh iman, jangan goyah, jangan bimbang ke sana kemari, sehingga hidup kita apapun yang kita minta akan Tuhan jawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Makanya Yakobus berani mengatakan bahwa berbahagialah orang yang sedang mengalami pencobaan iman, supaya iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita benar-benar mengetahui siapa Tuhan sebenarnya. Kalau kita tidak bekerja dalam iman, tidak melakukan segala sesuatu dalam iman, kita akan jatuh ke dalam dosa. Kita akan jatuh ke dalam penyembahan berhala. Makanya dikatakan di ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tuhan menginginkan kita benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari beriman kepada Tuhan. Meskipun dalam pencobaan,
kita belajar untuk tunduk kepada Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa ketika kita mengandalkan iman, Tuhan turut bekerja dalam segala hal apapun yang kita alami pada saat ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mungkin kita mengalami hal-hal yang berat, tetapi mari dengan iman kita maju di dalam Tuhan, maju melalui segala-segalanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya ingatkan bahwa hidup dalam iman itu sangat penting dan sangat berguna adanya. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik di dalam sorga. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami diingatkan kami harus berada di dalam iman dan tetap teguh di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Meskipun dalam pencobaan ketika kami hidup di dalam iman, ada damai sejahtera daripada Tuhan yang membuat kami semakin kuat dan semakin tegar di dalam Tuhan, dalam mengikuti Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Sebentar kami mau melakukan segala aktivitas kami, Tuhan Yesus yang menyertai. Terima kasih banyak Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.